Kembali lagi bersama kami di Regia Finansial. Kali ini kita akan membahas tentang saham WMUU atau Widodo Makmur Unggas Tbk. Jadi di sini laporan keuangan yang kuartal pertama 2024 sudah keluar ya. Kita lihat apa yang bisa kalian temukan. Nih perusahaannya ini bergerak di bidang pakan, di bidang ayam gitu-gitulah ya, di bidang unggas dan lain-lain. Di sini ada disebutkan untuk direktur utamanya ada Ali Masadi, lalu ada direktur keuangan yaitu Wahyu Andi Susilo. Nama kata mereka ada di Geraha Widodo, Jalan Raya Cilangkap, ada di Cipayung, Jakarta Timur. Nah, ini yang nomor 58 ya. Kalau kita lihat di sini, ini ada di Jakarta Timur. Untuk laporan keuangan kali ini, mereka itu sajikannya itu dia dalam satuan penuh, kemudian dalam bentuk rupiah. Ya, ini dalam bentuk rupiah satuan penuh. Kita bisa lihat dari sini untuk cash dan banknya ini masa cash dan banknya ini banyak cash on hand dan uang yang ada di bank. Jadi dia agak sedikit menurun dari 1,6 miliaran sekarang hanya tersisa 1,5 miliaran. Tapi ini kayaknya nggak gitu berpengaruh. Aset keuangan lancar lainnya juga menurun 26 menjadi 24 miliaran. Piutang usaha kalau kita lihat di sini menurun juga ya. Pihak ketiga dari 75 miliaran menjadi 61 miliaran. Pihak berhasil dia menurun juga. Total aset total aset lancarnya ini kalau kita lihat 214 menjadi 195 miliaran saja. Wah, ini kalau kita lihat pun bahkan persediaannya ini meningkat sedikit saja dan asetnya berkurang cukup banyak. Total asetnya dari 2,468 triliunan sekarang hanya tersisa 2,43 triliunan. Jadi dia kalau kita lihat di sini ini asetnya mengalami penurunan ya. Aset mengalami penurunan, lalu ada hutang usaha. Hutang usaha meningkat sedikit. Untuk hutang usaha meningkat sedikit. Yang ini ada yang pihak berelasi, kemudian ada yang pihak ketiga dia menurun. Pihak ketiga menurun, oke. Total hutang jangka pendeknya kalau kita lihat di sini dia bakal meningkat 377 miliaran sekarang menjadi 394 miliaran. Jadi kalau kita lihat di sini asetnya menurun. Kemudian ini malah hutangnya malah bertambah. Nah, ini jadinya ekuitasnya jadi menurun ya. Ini total hutangnya ya. Ini yang termasuk jangka panjang dari 1,491 triliunan sekarang menjadi 1,498 triliunan. Artinya apa? Ini meningkat kurang lebih 6 hingga 7 miliar kayak gitu. Nah, ini jika kita bandingkan dengan ekuitasnya, nah benar nih. Nah, ini menurun kan? Ini dari 977 miliaran sekarang hanya tersisa 940 miliaran. Jadi memang aset itu sama dengan hutang ditambah dengan ekuitas. Nah, hutang tambah modal banyak kayak ekuitas gitu. Tapi memang kalau tidak salah ini perusahaannya kemarin yang kuartal pertama atau apa kan ada rugi juga ya. Dan nanti kita lihat apakah kali ini menjadi lebih baik. Oh, ini penjualannya itu berkurang cukup drastis dari 124 miliaran menjadi 54 miliaran. Beban pokok bisa dikurangi tapi gak langsung bisa banyak. Ini pun udah termasuk oke sih. Ini pengeluaran beban pokoknya sudah bangsa hebat. Laba kotor yang kita lihat menjadi 12 miliar rugi ya. Ini rugi. Ini kemarin rugi 1 miliar sekarang menjadi rugi 12 miliaran. Untuk laba usahanya rugi 22 miliaran. Tapi kan laba kotor. Ini bahkan mereka ada beban usaha lain, ada beban usaha, ada yang lainnya lagi. Nah, ini menjadi rugi. Kemudian kalau kita lihat laba rugi tahun berjalan sekitar 36 miliaran. Dari rugi 26 miliaran sekarang menjadi rugi 36 miliaran. Berarti apa? Ruginya bertambah banyak. Tapi sebenarnya kalau kita lihat di sini ini meningkat penjualannya. Nanti kita lihat sebenarnya penjualan apa yang berkurang. Apakah penjualan telur ataukah penjualan pakan ataukah penjualan yang lainnya. Nanti kita lihat apakah ada yang bisa kami temukan di sini. Jadi sebenarnya kita bisa lihat industri apa yang sedang berkembang, sedang susah, sedang apa. Semua bisa dilihat ya. Ini ada arus kas dari aktivitas operasional. Nah, ini dia bilang penerimaan kas dari pelanggan yang berkurang karena memang kalau penjualan berkurang tentunya otomatis penerimaan kasnya berkurang. Nah, kita lihat 193 miliaran menjadi 69 miliaran. Kan memang berkurang ya. Nah, ini ada yang pendanaan, investasi dan lain-lain.
Di sini ada disebutkan juga untuk yang Dewan Komisaris Utama, kemudian ada Direktur Utama. Ini ada Ali Masadi, kemudian ada Komisaris Utama Tumiyana. Nah ini Tumiyana, ada yang kenal gak? Ini kalau kita lihat di sini kayak untuk yang top manajemennya tidak ada mengalami perubahan, dimana dari komisaris, yang komisaris gitu-gitu, komisaris independen gitu-gitulah ya. Nah hingga direktur utama itu gak ada yang mengalami perubahan. Jadi sebenarnya kita gak bisa lihat misalnya kalau direkturnya itu berubah, ada perubahan, berarti dia juga saya nggak bisa kayak gitu ya. Atau direkturnya itu tetap berarti bagus, nggak bisa kayak gitu juga. Itu perlu dilihat itu aspeknya itu di mana gitu ya. Kalau kita lihat dari sini, ini total jumlah yang cashnya seperti yang tadi ya, 1,6 menjadi 1,5 miliaran. Dan aset keuangan lainnya ada berupa jaminan. Nah ini data jaminan nih, jaminan dana mengenai deposit ditempatkan pada rekening bersama atas fasilitas pinjaman atau fasilitas yang diterima untuk bahan baku dan mesin per 31 Maret 2024. Nah ini banyak ada uang jaminan gitu-gitu lah ya mas ya. Kita kalau mau pinjam modal itu kan ada jaminan gitu-gitu. Nah kurang lebih kayak gitu. Ini piutang usaha kalau kita lihat cukup macet, dimana kayak agak semakin macet nih. Dari 28 miliaran menjadi 41 miliaran. Bahkan ini yang lebih dari 1 tahun. Ada lagi 19 hingga 1 tahun. Ini kayaknya setahu kami ya, laporan keuangan itu ada yang dia banyak 0 sampai 30 hari, kemudian dia 30 sampai 60, itu lebih dari 3 bulan kayak gitu. Tapi ini kayak dia agak agak langsung cepat 1 sampai 3 bulan, 3 sampai 6 bulan. Nah ini kayaknya agak macet nih ini ya. Ini lalu kita kalau kita lihat persediaannya, yang karkas ini banyak. Jadi dia dari 24 miliaran menjadi 25 miliaran. Ini ada aset biologis, ada yang telah menghasilkan dan lain-lain. Ibaratnya itu ayamnya itu telah menghasilkan dan lain-lain gitu lah ya. Memang menurut kami sebenarnya maksudnya gimana ya, industri unggas itu gak gitu gampang. Ibaratnya kan memang itu perlu dijaga biar gak kena penyakit, perlu dijaga. Kadang musim hujan, nah bisa kena flu atau apa. Nah itu semua perlu dijaga. Itu biaya itu gak gitu apa sih, gak gitu mudah. Dan ini kalau kita lihat ya, ini persediaan biologis. Kalau kita lihat dari sini, ini hewan ternak dan pertumbuhan malah berkurang. Dari 1,2 miliaran sekarang tersisa 600-an juta. Telur tetas, nah ini ada juga 1 miliar, kalau lebih hampir sama lah ya dengan tahun lalu, masih is okay. Kemudian kalau kita lihat di sini ada proyek dan uang muka tanah, tapi gak ada penambahan apa ya, kayak gak ada disebutkan. Dan kalau kita lihat di sini tadi ada aset tetap, fixed aset. Ada hak atas tanah, bangunan, kendaraan, peralatan kandang. Nah, biasanya untuk perusahaan-perusahaan itu kan paling ada peralatan kantor, nah, dan lain-lain bangunan gitu-gitu. Tapi ini ada peralatan kandang. Nah, ini mungkin karena perusahaannya bergerak di bidang unggas kayak gini. Lalu kita dari sini ada utang sewa lagi. Utang sewanya lalu sedikit menurun dari 37 miliar menjadi 35 miliar. Dari miliaran ya, miliar atau jutaan, kayak miliaran ya. Nah, nanti bisa dilihat lagi, ini ada tingkat kenaikan gaji sebesar 7%-an. Nah, 7% sebenarnya masih termasuk oke sih kalau menurut kami. Tapi saya perlu dilihat juga ya. Walaupun tingkat pertumbuhan gaji ada yang bilang 10%, 15%, kita perlu tahu juga. Saya gaji pegawai di sana berapa? Misalnya kalau 2 juta naik 10% pun bahkan 200 ribu saja. Kalau 5 juta naik 5% sudah 250 ribu. Nah itu perlu kita lihat juga. Ini ada penjualan neto. Kalau kita lihat di sini, ini penurunan paling banyak itu yang kayaknya di ayam broiler dan karkas ya. Ayam broiler dan karkas, bahkan pakan pun mulai penurunan. Yang meningkat hanya telur. Nah ini berarti, inilah yang menjadi sebuah catatan ya.
kayaknya untuk penjualan telur itu kayaknya agak cukup bagus kalau misalnya bisa mengurangi beban-beban yang ada. Tapi kalau untuk yang lainnya kayak agak susah karena ini merupakan makhluk hidup perlu dijaga dan lain-lain. Ada juga yang ada tambahan biaya gitu-gitu lah ya. Ini ada beberapa usaha kita lihat biaya kandang. Nah ini ada biaya kandang, bank kerja juga, CSR dan lain-lain. Nah nih pendapatan lainnya ini agak cukup tinggi juga ya, tapi udah sedikit menurun. Nah, jadi semua industri itu ada plus minusnya. Gak ada yang gak bisa dibilang ini baik, ini buruk, gak bisa dilihat dari situ ya. Bahkan kalau kita di sini pakan, oke, ini pakan ada menguntungkan. Ini yang lainnya gak ada menguntungkan. Bahkan telur menjadi rugi 400 jutaan kalau yang 2024 ini. Nah, ini yang perlu kita perhatikan, bahwa memang ada beberapa industri yang padat modal gitu lah ya. Kalau kita lihat yang 2023 bahkan telur masih menguntungkan. Telur masih menguntungkan, pakan juga menguntungkan. Nah, yang lainnya ini minus-minus semua. Nah, itulah yang perlu kita lihat. Nah, jadi berarti pakan ini yang sudah terbukti memang agak menguntungkan ya. Kemudian yang kedua, the second kayaknya telur ya. Tapi nggak tahu juga, tergantung perusahaan juga lah ya. Baiklah, itu saya dari kami. Sekian dan terima kasih. Saya investasi.